Ini kenapa beli? Kok dikasih rapia kayak gini? Ya, ini kebetulan tiang band kemarin tiang bengkok kan. Oh, bengkokan. Ya, ini kan awalnya naik Ya. ke atas jadi menutup yang cabang di belakang. Oke, tiang band, tiang bawa ke bawah agar yang di belakang Niki jelas terlihat. Ini mahal berarti ya? Kalau ini sih mahalnya karena prosesnya. Prosesnya. Bukan karena dolarnya nih. Nike juga sih dolar yang pengen dirupiahkan. Bukan karena itu li. Cuman nggak bisa dibawa money changer. Ini bisanya dibawa ke pameran li ya. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya Warna Kepel dan sekarang masih di Rumah Sri Bonsai ya. Bersama Beli Agus Stiker di sebelah saya. Tadi habis kita bahas semua pohon sendigi sama pikus di depan, sekarang kita bahas koleksi lain-lain yang ada di belakang. Oke, kita mulai dari sini nih sahabat. Ya. Ini kawisto nih ya. Ya, kawista. Kalau di orang Jawa biasa bilang kawisto gitu. Baru tahu tiang mana. Ini ada timernya nih. Ada, semua juga. Semua ada timernya. Ini hasil pecah batang apa gimana nih? Ya, pecah batang. Kebetulan yang dapat sudah seperti ini. Oh, dapatnya sudah seperti ini. Ada baru 3 bulan lah. 3 bulanan ya. Ini habis diganti pot sama media juga nih ya? Ya, kebetulan kemarin ya. Sama yang punya sebelumnya Niko. Ya. Kan pertama tiang ke sana ya. Masih pot plastik. Ya. Pas tiang datang ke sana lagi udah diganti pot begini. Yang pikir cuman sekedar dipindahkan, ternyata ada potong akar. Ya. Jadi pas tiang bawa ke sini malah tiang taruh di panas pertama. Ya. Langsung daunnya ngedrop. Ya. Tiang udah pasrah nih, kita pikir duh mati dan. Terus tiang tanya sama temen yang lebih senior lah. Ya. Terus katanya sih coba dicukur sedikit ya, sama taruh di teduh. Ya. Yang taruh di teduh ada sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya. Kembali lagi dia aman lagi. Terus kembali lagi daunnya ya enggak rontok-rontok lagi. Terus yang taruh lagi di panas, kembali lagi rontok lagi gitu. Rontok lagi. Terus waktu itu adalah teman dari mana ya? Dari Bali kalau nggak salah ya. Main ke sini. Yang tanya-tanya sharing dah. Ya. Kata dia sih, yang katanya dulu punya pengalaman begitu kata dia. Ya. Cuman sama tiang cukur, gundul, pruning gitu. Ya, habiskan daunnya. Yang coba lah. Soalnya udah daripada mati. Ya, pasrah gitu ya. Yang gundul. Ya. Terus yang taruh di teduh sekitar 1 bulanan. Ya. Muncullah tunas-tunas baru. Astung kare sekarang datang sehat seperti ini. Oke. Jadi kayak gitu sahabat. Kalau untuk perawatan kawista, pengalaman dari Beli Agus Astike. Ini katanya pohonnya diambil pas habis diganti media juga dipotong akar. Ya. Karena yang ngasih juga nggak diberitahu mungkin dia. Ya. Spot buka. Ya, biasa pedagang. Jadi kayak gitu perawatannya. Kecuali tiang. Ya. Biasanya kalau pedagang itu pun biasanya harus fair ya, harus jujur kalau masalah pohon ya. Karena kalau jualan bonsai atau pohon-pohon ini emang kita sering berinteraksi bakalan ke depannya. Gitu juga ya. Ya, itu udah buat biar bisa jadi pelanggan. Ya. Bukan cuma sekedar customer. Ya, biar pernah main ke sini, pernah beli pohon juga bisa jadi teman ke depannya di bonsai gitu. Berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Oke, jadi kayak gitu perawatannya. Kalau untuk kawista ini biasanya kalau saya sharing sama teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Kalau habis potong akar memang dia agak agak rentan ya. Ya, rentan. Jadi tadi perawatannya sudah dibagi sama Beli Agusnya dan sekarang hasilnya seperti ini sahabat. Yuk kita lihat lebih dekat dulu. Ini hasilnya kayak gini. Udah subur lagi Beli ya. Udah ada. Ini tunas-tunasnya yang besar-besar dan subur udah mulai tumbuh lagi. Oke, ini kayaknya juga unik sekali dia. Ada lipannya di sini. Ya, yang suka yang lemah lah, yang lemah. Nggak kaku. Jadi rata-rata kalau pohon di sini itu gak ada yang berbentuk formal ya. Iya, hampir semua ada liukan-liukan dikit ya. Yang sukanya ganteng soalnya kalau menurut yang pribadi ya nggak ngebosenin ya. Ya. Jadi asik lah buat asik dipandang terus-menerus. Jadi kalau laku Astung Kare nggak laku yang bisa nikmati sendiri. Iya. Kalau laku Astung Kare, kalau tidak laku bisa dinikmati sendiri. Ya. Oke. Jadi kayak gitu katanya tipsnya sahabat. Kalau buat yang jualan
jangan berkecil hati kalau pohonnya masih lama ya belum ketemu jodoh. Bisa dinikmati dulu, nanti juga pasti akan ketemu jodohnya ya. Pasti itu ya. Yang penting nggak mati. Yang penting nggak mati, yang penting dirawat ya. Iya. Kalau kita kesini lagi nih. Ini serut apa nih, Li? Serut on the rock. In the rock ya. Iya. Oke, kemarin Pak De suka review di tempatnya siapa namanya, Pak Kadot Balimun ya. Pak Kadot Balimun ada serut mengedong batu katanya. Oh iya. Kemarin saya di tempatnya Aji Bayu Mahendra ada serut in the rock, dan di sini juga ada kemarannya nih, serut in the rock juga. Jadi seperti ini penampakannya sahabat. Ini emang alami tumbuh di dalam batu. Ya, ada satu daerah yang lihat sering sih temen posting itu. Ya. Dapat dia serut di in the rock atau on the rock nih. Berarti mungkin berburunya ini kalau hunting bonsai itu di dekat-dekat perbukitan gitu ya. Perbukitan batu kapur gitu ya. Cuman katanya sih setelah tiang sharing emang ada juga dari harganya niki bisa ditentukan dari kualitas karangnya juga. Kualitas karangnya juga katanya ada level-levelnya sih. Levelnya itu ya. Makanya yang kaget juga, oh gitu ya. Jadi kalau buat yang lebih mendalami tentang rock composition style dari bonsai itu ada spesifikasi harga dari jenis karang yang dipakai juga, Bli. Kalau spesifikasi sih kayaknya agak susah ya. Kembali lagi karena bonsai. Cuman mungkin harganya lebih tinggi dan lebih rendah gitu. Lebih tinggi, lebih rendah ya. Relatif lah boleh dibilang ya. Relatif harga kalau seperti itu. Oke, yuk kita move lagi sebelahnya. Ini kimang lagi nih. Kimang ya. Ini kimang nih, sahabat. Ini kayak apa nih? Kalau ini sih kebetulan twinnya. Karena kan nih batang utamanya ada 2 nih, yang besar-besar. Nah, makanya yang pengennya sih bikinnya sedikit eksklusif kayaknya tuh. Jadi kan kebetulan jarang nih ada kimong yang twin. Sama ini kan kebetulan besar juga. Yang mau bikin pistol juga. Oh, mau bikin pistol juga. Panjang. Jadi kan eksklusif lah. Jadi kombinasi dua kayak gitu ya. 2 in 1 dibilangnya. Ini batang dasarnya twin. Terus disambungin sama gaya pistol nanti. Ya, kebetulan besar cabangnya. Adalah potensi buat lebih potong, kasihan dia. Bukan yang agak bend-bend. Ada 4 cabang. Ini kenapa ini kok dikasih rapia kayak gini? Ya, ini kebetulan tiang bend kemarin, tiang bengkok kan. Oh, bengkokan. Ya, ini kan awalnya naik. Naik ke atas jadi menutup yang cabang di belakang. Pakai tiang bend, tiang bawa ke bawah agar yang di belakang niki jelas terlihat. Sama yang ini dia. Yang ini tiang juga awalnya kan naik ke atas niki. Terlalu dekat tiang bend juga. Itu band itu gimana caranya, Bli? Nah, dibagi triknya dikit, Bli ya. Yang kebetulan juga dapat dari Abiannya nih. Dulu yang ada pohon senci, cuman udah laku. Nika di bagian mahkotanya Nika agak di band sama Abian, dibengkokkan. Nah, dari Nika yang lihat Nika sekali, dia lihat yang gergaji. Ramat yang band yang itu. Apa namanya? Hunting putrinya cuman hampir gagal, hampir putus. Cuman masih hidup lagi. Itu karena itu Hunting putri kuat kan. Nah, terus yang aplikasikan di sini juga di kimongnya Niki. Nah, itu gampang sih, dia cuman digergaji. Dibuat gergaji pola segitiga gitu. Dibuat pola segitiga nih dah. Pokoknya disesuaikan sama arah yang mau kita bentuk nih loh. Jadi ntar kalau misalkan mau di-bend ke bawah kan dari bawah dipotong dia, dibikin segitiga. Habis itu baru tinggal kita tarik, tinggal dibengkokkan aja itu. Tinggal kita tarik, kita bengkokkan terus pakai kawat entah apa nih biar tag-tag dia. Biar diam. Intinya diam ya. Biar gak kembali lagi nanti. Biar gak kembali lagi gitu ya. Terus biar nempel juga kambiumnya kan. Tapi baru tutup. Biasanya kan pakai plastik. Plastik ya. Cuman yang kebetulan enggak ada plastik. Pakainya tali rafia. Tapi ini udah berapa lama nih di bandnya? Di band kita yang baru, yang ini baru sebulan. Yang ini sebulan. Rata-rata sebulan sih. Sebulan ya? Ya, yang ini aja yang 2 bulan. Oh, berarti ini hasilnya 2 bulan ini udah ini berarti Bli ya? Udah subur ya? Ya, udah mulai kembali subur. Dan bisa dipastikan berhasil berarti treknya. Astungkare. Dari awalnya katanya modal nekat, motong unput hampir putus Bli. Belajar. Diaplikasikan. Teman-teman diketawain sama teman. Apa-apa kan. Kalau kita main bonsai itu kan sambil belajar juga Bli ya. Main-main ke rumah teman sambil sharing-sharing juga. Berbagi pengalaman lah gitu. Oke, kita pindah lagi
Di sini ini oki anti beli ya. Ganti. Ini oki jenis apanya nih? Yang ini bunga sih. Oh, ini bunga. Ya. Belum sempat ganti media. Ya. Oh, ini udah penuh akarnya. Oke. Ini jadi korban nih gitu. Korban keganasan akar. Kalah berjuang berarti ya. Ya, beradaptasi. Mas tungkara ada tumbuh juga sini. Oh ya, udah ada tumbuh lagi di sini ya. Ini kayak unik juga beli ya. Ya. Ini ada karangnya juga di sini. Ini oki yang populer dijadikan bonsai itu oki bunga gitu beli ya. Kalau untuk hoki sendiri sih yang pernah punya hoki bunga sih rata-rata. Hoki bunga ya. Cuman kan kalau yang pribadi sebenarnya sukanya yang buah nikel. Yang buah. Karena kan mikro nikel ya. Ada juga katanya kalau yang jenis bunga ada. Kalau yang jenis bunga Taiwan apa itu terus yang mikro yang berbuah ada sama yang lokal berbuah juga ada katanya. Kayak gitu katanya, tapi saya belum pernah lihat juga lihat. Dan yang sering lihatnya yang berbunga sama yang berbuah aja. Ya. Itu pun belum tahu yang lokal apa yang impor gitu. Ya. Oke. Kita mau lagi, ini ada pohon unik nih sahabat. Ini siapapun ini pencinta tanaman dalam pot atau pencinta tanaman hias dan bonsai pasti tahu ini. Dari yang udah lama suka tanaman hias pasti udah tahu pohon ini, pohon apa gitu ya. Ini adalah pohon apa beli? Dolar. Ini mahal berarti ya? Kalau ini sih mahalnya karena prosesnya. Bukan karena dolarnya nih. Nikah juga sih. Dolar yang pengen dirupiahkan. Bukan karena itu li. Cuman nggak bisa dibawa money changer. Ini bisanya dibawa ke pameran li ya. Oke, sedikit intermezzo sahabat. Ini adalah pohon dolar katanya. Ini kayak apa nih? Unik sekali. Kalau ini sih masuknya ini ya informal ya. Informal ya? Iya. Oh ya, informal yang sih. Soalnya liukannya ini keren sekali ya. Ini lemah sekali ya kalau dibilang di Bali ya. Bagus sekali, ini juga udah rapat ini di atasnya li ya. Tinggal cukur-cukur lagi berarti ini ya? Ya belum sempet li. Belum sempat. Kemarin nyepi. Ya. Terus ngirim-ngirim kemarin kan. Sambil dagang ya, sambil dagang sendiri semua. Aja sendiri. Susah ya. Mungkin pas waktu luang baru bisa ambil pohonnya gitu. Tapi tetap dinikmati. Tetap dinikmati ya. Yang namanya hobi harus dinikmati ya. Biar happy walaupun biar kerja. Ya. Yang ngerasa kerja. Ngerasa ya. Karena udah kesenangannya yang keluar dia. Ya. Terus ini kenapa dikasih gini sedotan kayak gini, Bi? Nah, ini sih buat bikin bangsing nih kan. Bikin bangsing. Ya. Bikin akar gantung ini ya? Ya, biar kesan tuanya tuh lebih terlihat lah. Biar kayak pohon-pohon di besar alam di gitu alam kan. Iya. Jadi gitu katanya sahabat. Ini mau dibentuk seperti pohon-pohon besar di alam yang ada akar gantungnya itu banyak lihat. Terus kalau ini asli dolarnya apa gimana nih? Asli nih sama. Asli. Niki dari pemiliknya sebelumnya ini kan punya teman tiang. Ya. Sama dia diproses selama 10 tahun di pot. Oh, di 10 tahun di pot. Iya. Lama juga lihat. Itu udah itu yang bikin mahal. 10 tahun. Berarti seperti katanya beli Witaro dulu waktu saya ikut bonsai di sana. Bahan itu sebenarnya tidak begitu mahal, tapi yang mahal itu adalah prosesnya kan gitu ya. Dari pembentukannya, perawatannya juga beli ya. Ya. Oke. Kalau dari jenis sih kayaknya mungkin ada beberapa yang memang jenis pohon mahal ya. Ya. Cuman kalau sejenis ficus itu kan harganya relatif. Ya. Bisa dibilang hampir mirip lah. Hampir mirip gitu ya. Cuman kan sekarang disesuaikan sama kematangan pohon. Ya. Sama kematangan pohon sama budgetnya juga beli ya. Buat yang lihat. Kita keliling-keliling lagi nih.